Pak, saudara-saudara sekalian, percayalah tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalah saya di rumah tangga, bohong. Saya kasih contoh, bapak-bapak istri cantik, bapak pikir bukan masalah? Masalah, Pak, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, pasti lebih masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Oh, masalah juga itu, Pak. Dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja, Dek, nanti ketemu di gedung. Pas sampai istrinya di gedung, mana kau, Bang? Nggak jadi, saya mencret, Dek. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah besar, Pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Lebih masalah lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak pernah dapat masalah karena satu istri, tenang aja, Pak. Sudahlah, syukuri aja itu. Jangan coba-coba tambah kalau kau tidak mampu. Itu kan sunnah, Ustadz. Betul sunnah. Tapi siapa yang mampu? Manusia Islam seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau praktek poligami. Kenapa? Sholat tahajudnya tiap malam. Senin Kamisnya tidak pernah lepas. Duhanya tidak pernah gugur. Sedekahnya lancar. Tadarusnya berjus-jus satu hari. Pantas dia mampu. Kamu cuma hari Jumat sholatmu. Paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Khotbah kau tidur. Mau poligami. Pret. Jangan coba-coba kalau kau tidak mampu. Tenang, Ibu, saya bela kau malam ini. Nah, coba lihat rumah tangga, Pak. Selesai menikah, selesai masalahnya, baru muncul masalah. Kenapa? Baru kelihatan aslinya. Dulu waktu pacaran, sayang, hati-hati dong. Hati-hati deh. Ada batu. Kalau hujan, mantelnya dikasih ke pacarnya, dia berhujan-hujan. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Iya toh? Tapi begitu sudah menjadi istri dan suami, mulailah kelihatan semua aslinya. Kasar ngomong, muka tidak pernah senyum, mulailah kelihatan aslinya. Ya kan? Ya? Sudah menikah apa masalah? Ada orang sudah menikah, alhamdulillah, rumah ada. Belum menikah sudah dibelikan rumah sama ibu bapaknya dan mertuanya. Apa masalahnya? Masalahnya suaminya tidak setia. Iya toh, Ibu? Ada kan begitu? Alhamdulillah, rumah ada. Suami istri setia. Ada masalahnya? Ada. Apa masalahnya? Waduh, tidak punya anak. Iya kan? Ada lagi. Rumah ada, mobil ada, suami istri setia, punya anak. Apa masalahnya? Anaknya narkoba. Semua kita punya masalah. Ustadz Dasat. Waduh, Bu, paling banyak masalah saya. Apa masalah Ustadz? Jarang di rumah, Pak. Istri saya selalu kesepian. Tapi ketika dia komplain, saya tidak marah. Begitu dia marah, kenapa sih jarang di rumah? Saya jawab saja dengan lagu. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Iya kan? Apalagi masalah saya paling besar sekarang, Bu. Banyak janda-janda yang curhat. Ustadz, baru meninggal suami saya. Tolonglah kasih doa-doa penenang. Saya kasihlah doa penenang. Ini ibu sikirnya, ini doa-doanya. Lama-lama, Ustadz, hati saya sudah mulai tenang. Tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam. Saya penceramah. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Nih. Di depan saya ini semua. Muka-muka penuh masalah ini semua, Pak. Ini Pak polisi. Banyak masalahnya, Pak. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tanya beliau. Kalau Ustadz, kau tidak takut sama istri? Saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani. Semua kita punya masalah. Coba, semua ini.
Mana ada orang tidak punya masalah, Pak? Jangankan kalian yang tinggal di ibu kota Jakarta, yang baru saja kena COVID, pekerjaan kita hilang, kita di PHK, kita dirumahkan. Nabi, kekasih Allah, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah? Yang dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ya Muhammad, andai bukan karena saya sayang kepadamu Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Cintanya Allah kepada Nabi. Mana Bapak lihat nama Allah yang tidak ada di sampingnya Muhammad? Allah pasti ada di sampingnya Muhammad. Bapak 2 kalimat syahadat pasti diikuti Muhammad dan Rasulullah. Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi? Apa Nabi tidak ada masalah, Ibu? Apa Nabi tidak punya masalah? Allahu Akbar, dari masalah ke masalah. Masih dalam rahim, wafat bapaknya. Ada di sini sudah dalam rahim sudah wafat bapaknya? Ada? Berarti kurang penderitaan bapak apa? Rasul masih dalam perut ibunya, sudah wafat bapaknya. Lahir, baru 2 hari Bu, masih orok, merah, kata kakeknya, bawa ke kampung, pelihara bahasa Arabnya, dibawa, diambil oleh ibu susunya, salah satunya Khalimatus Saddiyah. Berapa tahun? 4 tahun. Bayangkan, baru 2 hari prok. Ibu-ibu, ingat waktu melahirkan, ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Yang banyak menyesal, Pak. Enggak mau lagi saya hamil. Tobat saya, Pak. Terakhir ini saya hamil. Menderita saya. 5 bulan kemudian, hamil lagi. Jangan ketawa anak, ini urusan orang tua. Tahu juga kau tahu. Ayo. 2 hari dilahirkan, diambil ibu susunya. 4 tahun. Setelah usia 4 tahun, barulah Rasulullah dikembalikan ke ibunya. Siapa namanya ibunya Nabi? Siapa? Hah? Ibu-ibu, siapa namanya ibunya Nabi? Hah? Sitiha? 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 Oh, bagus ibu, enggak kena hoax. Ya kan? Makanya ajar anak saya ajar mengenal keluarga Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, ibunya pamannya bernama itu. Jadi kenyala anak-anak ibu dari kecil dia sudah tahu. Ada yang baru tahu toh anaknya Nabi 7. Nah, setelah lagu ini, Rasulullah dikembalikan ke ibunya usia 4 tahun. Usia 6 tahun ibunya berkata, ayo nak kita pergi ziarah kubur. Dibawalah ke ziarah kubur dari Mekah ke Madinah. Waktu itu belum Madinah namanya. Apa namanya? Yasrib. Ayo kita ke Yasrib. Pulang ziarah kubur, jalan lagi pakai onta bersama ibunya. Ibunya di sebuah desa bernama Abwa. Sakit ibu beliau, wafat ibunya pada saat usia 6 tahun. Ada di sini yatim piatu 6 tahun? Ada? Tidak ada. Berarti penderitaan Nabi lebih besar daripada kita. Coba. Diambil oleh kakeknya, 8 tahun wafat lagi kakeknya. 2 tahun aja bersama kakeknya, wafat lagi kasihan. Diambil lagi oleh pamannya. 12 tahun mulai dagang. Dagangnya bukan pakai kereta. Dagangnya bukan pakai mobil. Dagangnya bukan COD. Dagangnya pakai onta. Dari Mekah ke Syam. Coba. Sampai di sana dikejar-kejar lagi sama orang Yahudi karena mau dibunuh. Rasulullah masih remaja. Sudah beberapa kali uji percobaan bunuh. Tapi Rasulullah tidak pernah kita dengar galau. Rasulullah tidak pernah curhat. Rasulullah tidak pernah putus asa. Usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Diperangi, dihina, dan puncak penghinaannya diusir dari tanah kelahirannya. Nabi. Apa Nabi begitu diusir, diperangi, dia bilang, bubar deh, berhenti saya jadi Nabi? Enggak.
Tapi ketika Nabi ada masalah, apakah Nabi putus asa? Tidak. Nabi makin kuat dan memegang janji Allah. Apa janji Allah? Muhammad, Das'at, Entong, Encing, ada masalahmu, Allah minta dua hal. Ada persoalan dalam rumah tanggamu, ada persoalan dalam hidupmu berumah tangga, ini loh kau pakai. Apa? Ista'idhu bisabri wassalah. Sabar, 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 sabar. Perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg janji, andai boleh kita dijanji sorga, sorga pun dijanjinya. Begitu terpilih, tidak pernah lagi muncul. Ada begitu di sini? Ada begitu di Jakarta? Salah kamu sendiri, kenapa kau pilih? Ya, maka begitu ada masalah. Yang pertama, tingkatkan kesabaran. Apa itu sabar, Ustaz? Apakah sabar lagi sikir-sikir di masjid ditempelin kepalanya? Saya sabar, bro. Bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Allah mendefinisikan alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama, ucapkan dulu itu. Ada masalah rumah tangga, bertengkar suami istri, anak menjengkelkan, maka ucapkan pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya dia berbekas di hati, ucapkan dengan pasti, ucapkan secara baik, dan perdengarkan telingamu sambil kau usap dadamu. Coba amalkan. Bapak ucapkan innalillah tapi kan tidak ikhlas. Apa artinya itu, bos? Ya, bertengkar dengan suami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata saya tidak mati. Bapak belajar ini, saya sabar dengan innalillahi. Coba ibu amalkan deh, coba bapak mulai besok amalkan. Begitu ada soalan, persoalan, masalah dalam rumah tangga kita, itu dulu lisanmu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usap dada, pasti ada efeknya. Jangan juga kau lihat mukanya suami baru kau bilang innalillahi wa inna. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Satu. Begitu ada masalah, tingkatkan kesabaran, melafazkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih dongkol Ustaz, ulang lagi innalillahi wa inna ilaihi. Masih dongkol, ucapkan terus, insya Allah hilang. Bukan nyawanya, masalah dongkol, masalah jengkel. Yang kedua, cara menimbulkan kesabaran. Lihat ada orang yang jauh lebih susah dari hidupmu. Mau lihat orang contoh, prototipe, contoh paling hebat bersabar dalam rumah tangga? Dialah Ayub alaihi salam. Kaya, banyak harta, tapi dermawan. Luar biasa, semua orang dibantu. Semua orang datang minta tolong, ditolongnya. Lalu seluruh malaikat memujinya. Kata syaitan, wah, saya tidak jago itu Ayub. Dia bisa begitu karena dia punya anak, dia punya harta. Coba kalau tidak ada hartanya, tidak mungkin dia ibadah seperti itu. Kata Allah, saya lebih tahu dari kamu. Ya Allah, kata setan, berikan saya waktu dan kesempatan menggoda dan menguji dia. Silakan, jangan kau cabut nyawanya. Ayub alaihissalam yang tadinya kaya bangkrut, habis terbakar kebunnya, binatang ternaknya kena hama. Bukan hama kuku dan mulut. Apa itu itunya kan? Penyakit apa itu? Yang dikasih. Panitia korban, bapak mengantif sapi. Takmir masjid wajib. Hati-hati. Jangan sampai kelalaian bapak memeriksa kambing dan sapi, warga kita kena penyakit itu. Maka bapak wajib mendatangkan dokter hewan. Ya,
Ayub alaihissalam hancur seluruh hartanya, terbakar kebunnya, kena hama ternaknya. Datang setan, Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Kau lihat itu, habis hartamu, terbakar semua kekayaanmu, bangkrut kau sekarang. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, saya punya sempak kaya. Berapa banyak orang kasihan sejak hidup sampai mati tidak pernah menikmati kekayaan. Saya sempat menikmati kekayaan. Coba kalau Bapak amalkan ini, tenang Pak.